Kayak ada yang nyentuh, ada yang belai dari kaki sampai ujung kepalanya, kayak ada yang belai. Terus dia langsung merinding dong. Jadi dari temannya posisi depan, dia langsung lari ngibrit, ninggalin temannya keluar buka pintu. Cerita horor kali ini lebih tepatnya berada di daerah seputaran Medan, Sumatera Utara, dan berasal dari teman saya yang anak indigo. Dia bisa merasakan kehadiran mereka, dan lokasinya lebih tepatnya di Medan itu di Sungai Bulu. Jadi kalau orang-orang yang tinggal di Medan pasti udah pasti banget sama daerah-daerah itu. Jadi singkat cerita, teman saya dari Jakarta menuju ke Medan di daerah Sungai Bulu untuk merantau bekerja. Dan dia berarti tinggalnya itu di kantornya. Nah, kejadian-kejadian janggal ini seputaran di kantornya ini. Jadi, misteri pertama ini adalah ketika setelah dia selesai kerja. Dan pada saat itu dia udah capek banget, namanya habis kerja. Jadi dia mutusin untuk istirahat sebentar, meremin mata. Jadi secara sadar nggak sadar, dia meremin mata sebentar, sejenak. Lalu terdengar suara sayup-sayup, seorang perempuan yang lagi nyinden. Wow, itu mengerikan. Jadi, tapi inti nyindennya itu suruh dia agar jaga pabriknya ini loh, tempat dia bekerja. Garis besarnya seperti itu, tapi dengar suara nyinden sih benar-benar mengerikan ya. Apalagi malam hari. Jadi teman saya ini seorang indigo, yang lebih tepatnya itu kemampuannya bukan ngelihat visual secara langsung, tapi dia bisa merasakan, dan dia juga bisa ngelihat visualnya lewat mimpi. Jadi kalau dia mimpi, dia bisa ngelihat visual-visualnya mereka, makhluk-makhluk yang tak nampak di mata secara langsung. Kemampuannya seperti itu kurang lebihnya. Jadi pernah suatu malam ketika dia capek kan, mau tidur habis selesai kerja, dia baru mau jamin mata, tiba-tiba terdengar suara barang jatuh. Tapi dicari nggak ada barang yang jatuh. Apa itu tanda-tandanya ya? Jadi kejadian-kejadian janggalnya itu nggak dia rasakan cuma pas lagi dia mau tidur, tapi dia rasakan juga ketika dia lagi mau bersantai nonton TV. Tiba-tiba pas lagi dia nonton TV, ada suara yang tiba-tiba kayak barang jatuh, tapi dia cari nggak ada barang yang jatuh. Itu sih agak kayak mengesalkan ya, mengganggu sekali. Tapi karena dia udah terbiasa, jadi kayak ya sudahlah, ada kebal gitu, jadi bebal. Dan dia juga pernah cerita begini katanya, setiap malam Jumat dia itu kayak sering digangguin, kayak titik-titik terburuk itu pas dia malam Jumat. Ketika dia mau tidur, tiba-tiba kasurnya digoyang-goyang. Wah, itu sih benar-benar bikin gak nyaman. Sampai dia cuma bilang, udah dong, gue mau tidur nih, jangan ganggu ya, gue capek nih. Sampai dia cuma bisa cerita kayak begitu. Udah gitu dia lanjut tidur lagi. Jadi ada kejadian janggal lagi. Ada satu malam ketika dia lagi gak bisa tidur, jadi dia mutusin buat karaoke. Jadi biar gak penat, hilangin stres juga, ada karaokean malam-malam. Tiba-tiba ada yang lemparin batu ke atap kantornya. Wah, kenceng. Dan dia bingung dong, karena di situ tuh nggak ada yang tinggal kecuali dia. Dan itu kan daerah desa. Dan satu tempat itu, luas kantor itu bisa berapa hektar gitu loh. Jadi area tempat dia tinggal itu benar-benar cuma dia sendirian yang tidur di situ, buat hemat budget juga lah, karena dia kan ngerantau. Terus malam-malam kan juga kan lampu daerah sekitar situ udah gelap, maka bingung siapa yang lempar. Misteri juga nih jadinya. Pernah satu cerita, teman-teman karyawannya yang lain pernah ngobrol sama dia, woi, lu hebat banget, berani tidur di sana. Lah, terus dia bingung kenapa? Dia nanya, lu nggak tahu kalau di sana itu tempat lu tidur itu kan gerbangnya, jalannya keluar masuknya mereka katanya. Dia langsung syok. Terus dia juga bingung, dibilang, terus gue mau tidur di mana? Gue kan ngerantau, emang gue mesti tidur di hotel? Dia juga bingung juga. Tapi sih itu benar-benar ngeri ya.
Pantesan dia itu kayak hampir tiap hari diganggu. Tapi kalau di malam Jumat itu intensitasnya tuh agak lebih ganas sedikit lah di gangguan. Pernah satu malam dia digangguin lewat mimpi. Ada cerita seperti ini. Gue tuh pernah digangguin lewat mimpi. Itu kayak ada kepala tiba-tiba ngelinding. Terus tiba-tiba ada cewek rambut panjang yang ketawa-ketawa. Dan dia juga bilang ada nenek-nenek pakai kebaya, pakai baju baju kebaya, terus rambutnya disasak gitu. Nah itu sih kalau aku dengar seperti itu sih, mimpi juga kayaknya aduh tidur juga ya capek ya dimimpin kayak gitu. Nah jadi kan dia pernah mimpi sama ketemu nenek-nenek yang pakai kebaya, yang pakai sasak. Terus di mimpi itu dia ngerasa nenek itu kayak maling. Jadi dia teriakin, woi mau maling lu ya. Akhirnya dia kejaran sama tuh nenek. Dia ngeliat nenek itu tiba-tiba kayak ngelompat dari satu mobil, atap mobil ya, ngompatin atap mobil, kayak lincah gitu. Dan akhirnya dia ngeliat lompat ke pohon bambu. Habis itu udah gak kelihatan lagi tuh nenek. Setelah kejadian itu paginya juga dia langsung kayak cerita juga ke temannya soal kejadian nenek yang lompat ke pohon bambu. Terus dia bilang, wah di situ memang pohon bambu itu katanya memang banyak. Jadi asalnya memang dari sana. Oh, dari makna ceritanya dan mimpinya itu rupanya nyambung. Pernah satu malam mereka itu lembur, dia sama teman-temannya. Tiba-tiba lampunya padam, bam, gelap semua, semuanya gelap gulita. Jadi dia disuruh ke gudang ambil genset. Tapi dia bilang dia juga nggak berani. Akhirnya dia suruh temannya satu lagi buat nemenin dia ke gudang. Jadi pas lagi ke gudang, masuk pintu, buka, kan gudangnya gelap. Nah dia orang temannya udah ambil genset, mau keluar lagi, tapi temennya jalan duluan. Temennya jalan duluan, temennya menuju pintu, kan karena gelap, terus dia di belakang temennya. Nah di belakang temennya ini tiba-tiba dia itu kayak ada yang nyentuh, ada yang belai dari kaki sampai ujung kepalanya, kayak ada yang belai. Terus dia langsung merinding dong. Jadi dari temannya posisi depan, dia langsung lari ngibrit, ninggalin temannya keluar buka pintu. Kalian bayangkan keadaan gelap gulita dan tahu di situ cuma ada 2 orang, dan dia yang paling belakang ada yang belai kakinya sampai ke atas. Kalau aku sih juga pasti langsung lari sih. Itu benar-benar gila banget. Dan yang lain-lain juga pada teriak masuk. Dan dia juga akhirnya masuk dan nanya kenapa. Rupanya yang tadi itu terjadi kecelakaan dan kakinya terjepit forklift sampai remuk. Dan langsunglah dilarikan ke klinik terdekat. Apa itu tandanya ya?